jalan sendiri. Boleh itu. Nggak tahu ini boleh sama handphone. Nanti semuanya di satu kamera. Oh Jadi ya. boleh dengan Moren boleh saling berhadapan ketika tanya jawab, tapi nanti lebih banyak juga interaksi ke kamera. Iya. Yeah. Jadi boleh bergantian, jadi bapak boleh lihat ke kamera dulu, Iya. nanti mau. Oke. HP di saya. Iya. Jadi handphone boleh di. Iya. 10. 5, 4, 3, 2. Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Moren Mempo, dan senang sekali karena Tribun Podcast kali ini diundang. Biasanya kita mengundang ke studio Tribun, tapi sekarang kita diundang ke kantor pemerintah Kota Manado dan telah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Richard Sualang, yaitu Wakil Wali Kota Manado. Halo Pak, apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang tentunya tentang perjalanan Kota Manado, pembangunan Kota Manado yang bisa dibilang terbilang cukup singkat ya Pak, 3 tahun. Iya. Nah, kemudian juga tentunya kita akan tanya-tanya sedikit mengenai, kan ini sudah ada kabar bahwa AARS akan kembali melanjutkan maju ke pilkada atau Wako Kota Manado. Boleh menyapa dulu Pak Tribuners yang menyaksikan. Halo, selamat siang Tribuners yang menyaksikan. Ini biasanya dari kantor Tribun di Kairagi ya. Iya Pak. Ini langsung dari kantor Wali Kota Manado di Tikala di ruangan Wakil Wali Kota Manado. Oke, nah Pak, mungkin langsung saja. Biasanya kan kalau orang mau tanya, mau menilai kinerja sendiri agak gimana begitu ya Pak, tapi mungkin bolehlah Pak cerita sedikit bagaimana perjalanan kinerja dari Bapak bersama dengan Bapak Andre Ango memimpin Kota Manado, dan juga mungkin prestasi atau pencapaian-pencapaian Kota Manado sejauh ini Pak. Ya, memang Moren ya, betul kalau kita mau menilai capaian kerja kita, sebenarnya kalau di pemerintah itu ada parameter-parameter resmi yang menilai kinerja hasil kerja maupun kinerja pemerintah itu, baik capaian secara angka-angka, nah, itu ada parameter tersendiri. Tapi kalau menurut saya tentu sebagai bagian dari pemerintah Kota Manado saat ini bersama Pak Wali Kota Bapak Andre Ango, tentu saya harus menyampaikan bahwa kerja dan kinerja dari pemerintah Kota Manado saat ini, kalau menurut saya pribadi ya cukup baik. Ya, karena meskipun Pak Wali Kota dan saya ini mengalami banyak tantangan, kendala-kendala, tapi apa yang sudah menjadi visi dan misi kami dan menjadi program kerja dari AARS ini selama menjabat ini sudah 3 tahun, kita masih, menurut saya kita masih on the track. Dalam artian hal-hal yang menjadi visi dan misi dan program kerja kita sudah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tentu ya kita melihat masih banyak juga harus diakui, banyak juga kekurangan-kekurangan yang perlu, baik dalam meningkatkan program atau hal-hal lain yang belum kita laksanakan. Oke, baik Bapak, mungkin boleh disebutkan juga apa-apa ya kira-kira program yang menjadi prioritas dari pemerintahan Bapak Andre Ango bersama dengan Bapak Richard Sualang selama menjabat sudah kurang lebih 3 tahun ini Pak, yang menjadi prioritas untuk membangun Kota Manado. Ya, karena Kota Manado itu kan kita arahkan kepada kota jasa dan perdagangan. Tentu pembangunan ke arah situ kita harus memenuhi bahwa
dia harus secara infrastruktur harus memadai, kemudian juga secara layanan ini harus optimal, dan tentu juga dengan kesejahteraan masyarakat yang terjamin. Nah ini saya kira untuk memacu pembangunan infrastruktur, tentu juga aksesibilitas yang ada di kota ini harus kita tingkatkan, termasuk juga seperti jalan, seperti pedestrian. Nah ini jalan-jalan ini kita menyasar ke pemukiman. Nah pemukiman ini terlebih khusus untuk dalam jadi kalau kita membangun infrastruktur itu harus komprehensif. Artinya kita membangun jalan, drainase, supaya misalnya di lokasi situ tidak banjir lagi. Bukan cuma membuka akses, tapi kita ya sekali jalan ada 2-3 persoalan yang kita pecahkan di situ. Nah kemudian tentu untuk layanan jasa publik ini kita melihat bahwa kewajiban-kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik ini sebenarnya sudah ada mekanismenya. Ya, kita tinggal menjaga aparatur ya pelaksana kita ini seperti apa dalam memberikan layanan. Mungkin ya kita harus lebih ramah, lebih banyak sosialisasi ya. Kemudian juga akses masyarakat untuk mendapatkan layanan publik ini harus lebih cepat, makanya kita juga mengoptimalkan digitalisasi. Nah ini yang kita jalankan. Sementara pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, ya pendidikan, kesehatan, nah kita harus penuhi, termasuk bantuan-bantuan sosial. Ya. Nah ini kita jalankan, dan saya kira di tahun ketiga ini sudah on the track dan pasti akan lebih baik di masa-masa akan yang datang. Oke, kalau untuk tahun ketiga ini, tahun 2024 yang menjadi prioritas untuk pembangunan apa? Ya kita masih mengoptimalkan di 3 tadi itu, yaitu infrastruktur, kemudian pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Richard, kalau misalkan dari pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, apalagi kan waktu menjabat itu pasca pandemi lah istilahnya, di mana semua terdampak dengan COVID. Nah, itu bagaimana Bapak bersama Bapak Andri Angu langkah-langkah yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi? Untuk pertumbuhan ekonomi, saya kira memang kita menjalani itu seperti Moren sampaikan tadi, ya kita habis pandemi, jadi kita perlu rebound untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Manado. Dan tentu kita melaksanakan proyek, misalnya contoh, kita melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. Nah, proyek infrastruktur itu menurut kami adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Bisa dia ini ada sekitar 30% dari perputaran ekonomi di Kota Manado itu adalah hasil dari belanja pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proyek-proyek infrastruktur. Nah ini yang kita salah satu usaha kita untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga tentu kita memberikan layanan publik yang maksimal sehingga ada investasi yang masuk, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja sehingga orang bisa dapat kerja, sehingga dia bisa dapat gaji, sehingga dia bisa membelanjakan, dia bisa menghidupi keluarganya. Itu yang kita lakukan, termasuk juga tentu kalau di Kota Manado mau tidak mau pariwisata itu masih jadi salah satu motor penggerak. Nah dengan menggerakkan pariwisata ini tentu ini akan berpengaruh pada tingkat hunian hotel, pajak restoran, ya, termasuk juga UMKM. Oke. Nah kalau masih berhubungan dengan ekonomi tadi, kalau dari Kota Manado sendiri kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara seperti apa, Pak? Ya saya kira itu
salah satu kontribusi kita di Sulawesi Utara itu saya kira 60% dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara disumbangkan oleh Kota Manado. Nah, kita kan bisa melihat bahwa meningkatnya PDRB Kota Manado ini berarti termasuk juga di dalamnya adalah perputaran ekonomi, termasuk perputaran uang itu yang ada di Kota Manado ini pasti lebih besar dari kota kabupaten yang lain. Dan juga kita melihat ya karena Kota Manado itu ibu kota, masih dianggap dianggap pusat ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kota kabupaten lain juga banyak terserap ya entah dari masyarakat atau dari pemerintah untuk misalnya contoh membelanjakan uangnya di Kota Manado. Oke, nah Pak tadi juga sempat kalau misalkan orang masyarakat menilai dari infrastruktur memang kelihatan ya Pak dari pembangunan yang ada di Kota Manado untuk infrastrukturnya. Nah kemudian ada muncul juga opini masyarakat bahwa banjir di Kota Manado sudah tidak ada, tapi ada juga yang beropini bahwa itu opini subjektif karena di beberapa titik masih ada banjir. Nah itu tanggapannya Bapak seperti apa? Ya memang kan ada yang banyak yang menanggapi itu. Mungkin tadi seperti Moren katakan ada juga yang subjektif. Tapi kalau kita melihat realita di Kota Manado ini ada 87 kelurahan. 74 di antara 87 itu adalah kelurahan dengan resiko banjir. Artinya bisa terkena banjir. Dari 74 itu ada sekitar hampir 60% dari 74 kelurahan itu ya cukup berat, bisa dikategorikan banjir berat. Nah, tentu kita sudah melihat bagaimana potensi banjir itu. Ya, apakah dia karena curah hujannya tinggi atau ada persoalan-persoalan lain. Kita juga sudah mengopname ini masing-masing kelurahan. Ya, ada yang mohon maaf, kelurahan yang dia infrastruktur untuk mengatasi aliran air ini baik dari sungai ataupun dari sungai-sungai kecil ini tidak ada atau ada tapi tidak berfungsi maksimal. Nah itu yang kita perbaiki atau kita tambah. Kemudian ada juga kelurahan yang memang tidak mempunyai drainase. Nah itu yang kita buatkan. Ada yang memang harus, misalnya kita buatkan penampung, semacam embung atau kolam. Nah itu yang kita buatkan supaya masing-masing kelurahan itu sudah teratasi persoalan-persoalan banjirnya. Karena kalau kita tidak mengetahui penyebab mengapa dia banjir, mengapa tergenang di situ, apakah di situ ada sungai, ya di sungai ini ada penahannya, ya atau sungai ini penuh sampah misalnya, atau sungai ini sudah ada retensi lumpur misalnya yang sedimentasi yang cukup tinggi. Nah itu ya harus kita pelajari, ya kemudian kita perbaiki dan masalah itu syukur bisa teratasi. Tapi harus diakui belum 100%. Gitu. Oke, jadi memang pembangunan infrastruktur bukan hanya dari estetika atau fungsinya saja, tapi dari pengelolaan lingkungan juga ya Pak. Betul. Oke, nah Pak kalau untuk dari segi pendidikan dan ataupun kesehatan juga, Bapak juga sebagai dokter ya Pak Dr. Richard. Nah kalau dari pembangunan pendidikan dari segi pendidikan dan kesehatan di Kota Manado sejauh ini seperti apa Pak? Ya saya kira semakin baik karena kita juga mengikuti program pemerintah yaitu asuransi di bidang kesehatan. Ya. Kita sekarang membiayai melalui BPJS Kerja itu sekitar 10.000 warga Kota Manado yang ini dibayarkan BPJS-nya oleh pemerintah Kota Manado. Dan tentu juga kita juga pada masa pemerintahan ini sudah mengoperasionalkan rumah sakit
umum daerah Kota Manado. RSUD. Dia tipe C, jadi kita pikir dari puskesmas, 16 puskesmas yang ada di Kota Manado ini bisa terlayani langsung di RSUD. Nah, ini kita juga melihat bahwa layanan primer ini kan, biarpun di Kota Manado ini ibu kota, kita melihat banyak rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, tapi pemerintah Kota Manado ingin mengambil bagian dari pelayanan kesehatan ini. Jadi saya kira masyarakat Kota Manado pasti sangat merasakan, ya. Selain kita punya puskesmas, kita juga sekarang punya RSUD Kota Manado. Oke. Nah Pak, kalau untuk dari segi keamanan dan ketertiban atau kerukunan yang ada di Kota Manado, Bapak melihatnya seperti apa? Saya kira di Kota Manado tentu kami menyampaikan bahwa kerukunan, tingkat toleransi, ya. Terakhir untuk tahun 2023 Setara Institut itu menempatkan Kota Manado di salah satu dari 10 kota yang paling toleran. Nah, ini ya berkat kerjasama semua umat beragama, dan tentu pemerintah Kota Manado, Pak Wali Kota dan saya selalu melibatkan para tokoh agama ini untuk kita saling menjaga Kota Manado. Dalam artian kita harus berkomunikasi, ya, berkomunikasi sebaik mungkin, sesering mungkin, dan tentu ini permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Manado, toleransi, keamanan, ini bisa kita elaborasi bersama sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama dan merupakan bantuan dan support kepada pemerintah Kota Manado, termasuk juga pihak aparat keamanan. Nah, ini sangat-sangat terbantu, ya. Meskipun kalau dilihat dari jumlah laporan, ya, karena kita sekarang Kota Manado banyak, hampir umumnya menggunakan layanan pengaduan 112. Ini pelayanan yang saya kira Palu Gada 112 ini, apa lu mau ada di keluhan situ, meskipun ya tidak melayani layanan pengaduan jodoh misalnya, itu tidak termasuk di 112. Tapi ini ada, dan saya kira baru-baru yang lalu Polresta Manado juga sangat terbantu dengan ini karena quick response dari Polresta Manado ini dapat juga penghargaan dari Polda Sulawesi Utara. Nah, ini kalau kita bekerja sama, berkolaborasi dari semua pihak, aparat keamanan, tokoh agama, pemerintah, pasti masyarakat akan merasa terlindungi. Gitu. Oke, baik. Mungkin juga boleh meminta pandangan dari Bapak sendiri, bagaimana kalau ini kan dunia digital sekarang ya sudah berkembang sangat pesat. Juga anak muda sekarang sudah gencar berkarya begitu. Nah, kalau dari pemerintah Kota Manado sendiri bagaimana mewadahi anak-anak muda ini, kemudian juga bagaimana dengan perkembangan digital yang ada di Kota Manado? Ya, tentu pemerintah Kota Manado ini ya sangat mensupport ya digitalisasi yang ada di Kota Manado, termasuk juga kita di pemerintah Kota Manado kita sudah bergerak ke arah digitalisasi dan kita merasakan begitu penting, ya. Dan sekarang ini sudah bisa dikatakan ini digitalisasi ini adalah kebutuhan, ya. Ya, tentu kalau dia sudah jadi kebutuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu anak-anak muda juga ini harus tanggap. Dan kita bersyukur anak-anak muda Manado ini malah lebih tanggap, lebih melek digital daripada pemerintah. Dan ini sangat terbantu sekali karena kita juga menerima masukan-masukan dari anak-anak muda ini. Dan kita kalau kita mau mewadahi ini, ya tentu kita menyediakan ruang-ruang ya bagi anak-anak muda ini untuk berkreasi, termasuk juga penyediaan sarana infrastruktur ya bagi mereka yang
berkreasi di dunia digital. Gitu. Oke. Nah, Pak, ini kita mau singgung sedikit mengenai pilkada yang Iya, akan iya. datang. Iya. Nah, kan dari Ketua PDIP Sulut sendiri Iya. sudah menegaskan Iya. akan kembali mengusung AARS Iya. di Pilwako Kota Iya. Manado. Mm. Nah, mau dengar sendiri dari Bapak Richard kesiapannya seperti apa? Ya tentu karena Pak Andre dan saya ini kan adalah kader PDI Perjuangan Ya. dari partai yang sama, dan tentu di PDI Perjuangan ya sudah masyarakat sudah tahu bahwa Pak Andre dan saya itu ditugaskan partai ya dari semenjak tahun 2020 saya dan Pak Andre itu kan berasal dari lembaga legislatif. Pak Andre Anggota sudah DPRD, ya. 3 periode jadi anggota DPRD provinsi, saya 2 periode di DPRD Kota Manado, dan setahun ya periode di DPRD provinsi. Jadi Pak Andre itu juga dia selama 3 periode ini hampir 15 tahun juga daerah pemilihannya adalah Kota Manado. Saya DPRD Kota Manado. Jadi praktis Pak Andre dan saya ini sangat-sangat mengenal Kota Manado. Ya. Nah, berangkat dari situ tentu penilaian dari partai bahwa kami berdua layak untuk diusung menjadi wali kota dan wakil wali kota Manado, dan bersyukur Pilkada 2020 terpilih ya menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Manado, dan ya tentu itu adalah pilihan rakyat. Nah, pilihan rakyat ini saya kira lebih banyak melihat bahwa visi dan misi sekaligus program yang kami tawarkan waktu itu cocok dengan keadaan dan situasi Kota Manado yang tentu memerlukan perbaikan dan perubahan. Dan tentu kami bersyukur visi dan misi dan program kerja yang kita sodorkan kepada masyarakat ini kan berasal dari bukan cuma pengalaman empiris, tapi adalah riset dari kami, dari PDI Perjuangan, bagaimana kita memajukan Kota Manado. Jadi ini visi dan misi bukan karang-karang, ya. Karena kita lihat juga ada yang pasang baliho itu karang-karang visi dan misi. Slogannya juga karang-karang. Nah, jadi saya dan Pak Andre tentu mempunyai visi dan misi dan program kerja yang berkelanjutan, berkesinambungan. Kita artinya tidak melihat bahwa 3 tahun yang kita sudah laksanakan ini sudah paripurna. Nah, kita karena berkelanjutan ya kita harus membuatnya ini lebih baik. Kita tidak menyampaikan atau mendeklar bahwa kami sudah berhasil, ya. Tapi kami akan berhasil. Kami sudah on the track. Makanya tentu ya ketika untuk periode kedua PDI Perjuangan masih mempercayakan Pak Andre dengan saya, tentu kita bersyukur. Berarti visi dan misi dan program kita akan berlanjut. Akan berlanjut berarti. Dan mudah-mudahan masih diterima oleh masyarakat Kota Manado. Kami sangat berharap juga karena ya ini kan kembali bukan untuk Pak Andre dan saya. Ini kan untuk masyarakat Kota Manado. Iya. Seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung sedikit ya, ada mungkin figur-figur lain ya, begitu yang secara tidak langsung mengkritik programnya dari petahana begitu. Nah, kalau dari tanggapan Pak Richard itu sendiri seperti apa? Mungkin ini jadi masukan atau bagaimana? Ya, saya kira kan ini soal mau jadi calon ini kita kan negara demokrasi. Siapapun berhak menjadi calon. Tapi saya kira untuk menjual figur itu biasanya ya mereka harus mendegradasi petahana misalnya. Mereka harus mengkritik misalnya Pak Andre dan saya, program-programnya seperti itu. Supaya apa? Program yang mereka tawarkan itu masyarakat jadi tertarik. Tapi ya kan kita belum tahu mereka bisa menjalankan program yang mereka tawarkan. Mungkin program yang paling menarik itu selalu yang digaung-gaungkan itu dana pensiun lah, dana duka lah. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, saya kira itu adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan itu. Program saya dan Pak Andre
Andre Ango dan Richard Sualang itu juga seperti yang tadi memperhatikan kesejahteraan sosial. Jadi dana-dana itu kan tetap ada. Ya. Ya mungkin yang masih asing kepada masyarakat, mungkin tidak terlalu populer di masyarakat, yaitu mekanisme dan cara pemberiannya. Saya dan Pak Andre tidak menginginkan masyarakat Kota Manado ini adalah membiasakan kultur kita jadi peminta-minta. Betul. Ya, sebenarnya kita tidak harus jadi peminta-minta karena itu tadi perkembangan ekonomi kan kita tinggi, Meningkat. ya, kesempatan kerja banyak, Betul. ya, kemudian juga secara ekonomi bergerak dengan baik. Jadi masyarakat Kota Manado yang kita tahu adalah masyarakat petarung, masyarakat yang gigih, ya. Jadi untuk mengambil kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi ini, ya masyarakat Manado ada kemampuan, dia ada ada ketahanan untuk bangkit, untuk menjadi makmur misalnya dalam soal ekonomi. Jadi kita pikir tugas bantuan-bantuan sosial itu adalah tugas pemerintah. Betul. Jadi jangan sampai cuma jadi apa ya, manis di bibir gitu ya Pak. Oh iya, program-program biasa itu yang gitu. jual bansos itu kan manis di bibir. Ya. Kita sejak awal tidak pernah menjual bansos. Nanti ya mereka mungkin sudah lupa, nanti ketika di pemerintah ada kebijakan-kebijakan yang kan kita kan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah kota kan itu sama diatur oleh undang-undang. Jangan nanti ya mungkin mereka lupa lah atau mereka pura-pura tidak tahu atau cuma mau jual kecap. Jadi ya melemparkan program-program seperti itu. Ya mereka juga mungkin sudah lupa bagaimana cara mengatur memanage keuangan pemerintah. Ya APBD Kota Manado, PAD Kota Manado yang kita pikir hampir sama seperti semua daerah di Indonesia. Kita harus berhati-hati dan harus strict dalam pelaksanaan ini karena pertama permasalahan hukum, ya pengelolaan keuangan daerah itu bisa kalau kita salah ya kan bisa bermasalah hukum. Ya, ada pengalaman lah. Pokoknya orang-orang yang membatalkan itu ada pengalaman, nah, bisa terjebak di seperti itu. Dan tentu kita menjaga juga bahwa jangan sampai kelonggaran fiskal yang kita miliki ini terpakai secara tidak efisien atau malah tidak tepat sasaran. Nah ini kan jadi PR bagi semua dan juga adalah kewaspadaan dan kehati-hatian bagi kami yang sekarang sementara menjalankan pemerintahan di Kota Manado. Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Biasanya kalau di daerah-daerah lain begitu, ketika berpasangan begitu, misalkan contoh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, biasanya kalau maju kembali berbeda pilihan atau berbeda jalan begitu. Nah, bagaimana dari Pak Richard sendiri bersama Pak Andre Ango menjaga keselarasan visi begitu agar supaya tetap solid? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya kita bukan mengajari yang lain-lain ya, tidak bermaksud mengajari yang lain-lain, tapi saya kira pengalamanlah yang menjadi guru terbaik ya. Saya dan Pak Andre itu ya adalah politisi yang cukup lama di dalam partai PDI Perjuangan. Dan kita sudah melihat bagaimana kalau kita di PDI Perjuangan itu ditugaskan, tentu kita menyusun visi dan misi dan program kerja itu bersama-sama. Jadi yang kita jalankan ini visi dan misi Andre Ango Richard Sualang. Tidak ada visi dan misi misalnya, oh ini programnya Richard Sualang. Nah, ini kita yang komitmen kita di situ dan komitmen kita juga ke partai, ya, bahwa kita akan menyelesaikan ini sampai selesai. Kalau sekarang tadi dipercayakan untuk maju lagi di periode kedua, ya kita akan
menyelesaikan sampai periode kedua. Saya kira ya sedikit tips ya, faktor komunikasi ya. Makin sering berkomunikasi itu saya kira tips yang bagus bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, bagi saya juga merasa seperti itu, bahwa kalau kita berkomunikasi ada hal-hal yang kita diskusikan ya, nah, tentu pengertian-pengertian akan didapat. Termasuk juga tentu kita merasakan bahwa menjalankan tugas masing-masing ini itu perlu juga. Bagaimana kita mengetahui tugas pokok dan fungsi kita, ya. Betul. Kalau di undang-undang tugas wakil kepala daerah itu cuma satu, membantu kepala daerah. Ya bukan menggerogoti kepala daerah, bukan Bukan berjalan sendiri begitu. ya. Jadi setidak-tidaknya itu yang menjadi acuan saya dan Pak Andre ya. Sampai saya ini oke. Ya kalau mau bilang masalah, suami istri juga pasti ada masalah. Tapi kalau kita komunikasikan, saya kira ya tidak akan menjadi masalah yang serius misalnya. Tapi yang terus kami jaga itu komitmen kami kepada masyarakat Kota Manado melalui visi dan misi program kami. Gitu. Oke, baik Bapak Richard, terima kasih sudah berbagi dengan kita di Tribun Podcast kali ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat Kota Manado khususnya. Tentu pesan kepada masyarakat Kota Manado ya terus mendukung program-program pemerintah yang sementara dijalankan. Pembangunan ini tidak akan lepas dari partisipasi masyarakat. Kami juga terbuka menerima aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga tentu kami meminta apa yang sudah terbangun ini dipelihara. Ya, karena kita juga memerlukan kesinambungan, kita memerlukan juga apa yang harus kita lakukan ke depan. Kita masih dengan visi dan misi Manado maju dan sejahtera. Ada program-program dia jalankan, tentu dalam kesempatan ini saya memohon dukungan dari masyarakat Kota Manado pada kami untuk terus menjalankan pembangunan di Kota Manado. Oke, baik, terima kasih sekali lagi makasih, Pak Richard Sualam. Terima kasih sudah Tribun berbagi News dengan sudah Tribun. datang di kantor Wali Kota Manado. Terima kasih. Dan terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.